Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Zoga Ibrahim Maulae, NIM 02755202036 dari Prodi Teknik Informatika semester 5 pagi. Maksud saya membuat video ini adalah ingin menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Pak Zainal selaku dosen dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjawab soalan nomor 1, yaitu jelaskan tentang Cisco mulai dari sejarah perusahaan, kegunaan dari Cisco iOS, Cisco router, Cisco switch, dan manfaat pada jaringan komputer saat ini. Yang pertama, sejarah Cisco System didirikan pada tahun 1984 oleh Leonard Bosax dan Sandy Lerner, dua staf Stanford University yang menciptakan teknologi router yang memungkinkan jaringan komputer berbeda saling terhubung. Cisco berkembang pesat menjadi pemimpin dunia dalam solusi jaringan, terutama perangkat dan teknologi jaringan. Cisco iOS atau Internet Work Operating System. Cisco iOS adalah sistem operasi berbasis software yang digunakan di perangkat Cisco seperti router dan switch. iOS menyediakan fitur routing, switching, keamanan, dan manajemen jaringan. Cisco router. Router Cisco berfungsi sebagai penghubung antara berbagai jaringan komputer, mengatur lalu lintas data, dan memilih jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Cisco Switch. Switch Cisco digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, mengelola data secara efisien dengan mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan. Manfaat pada jaringan komputer saat ini, yaitu memungkinkan konektivitas antara jaringan secara efisien dan aman, mendukung skalabilitas jaringan, membantu manajemen lalu lintas data, meningkatkan performa dan keamanan jaringan, mendukung berbagai protokol dan teknologi jaringan modern. Dan sekarang saya akan menjawab nomor 2. Jelaskan apa itu protokol jaringan komputer, model OC, model TCP atau IP, dan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi dan deenkapsulasi. Pertama, protokol pada jaringan komputer. Protokol adalah aturan dan standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dan di jaringan komputer agar bisa saling memahami dan bertukar data dengan benar. Model OC merupakan model referensi jaringan yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Dan yang ketiga ada model TCP atau IP, yaitu model yang digunakan dalam protokol internet yang terdiri dari 4 lapisan. Ada network interface, internet, transport, dan application. Di sini saya akan menjelaskan enkapsulasi. Enkapsulasi itu proses menambah header dan atau trailer oleh setiap lapisan protokol pada data sebelum dikirimkan ke jaringan. Dan sedangkan deenkapsulasi yaitu proses menghilangkan header yang diterima pada setiap lapisan dalam penerima untuk mengambil data asli. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu membuat jaringan VLAN sederhana. Kita membutuhkan 1 switch dan 4 PC. Ketika sudah, kita menyambungkan dengan kabel stretch dan menyambungkan di FA, jangan yang Giga. Giga bisa, tapi saya belajarnya yang FA. Habis itu kita masuk ke CLI. Di sini tadi saya sudah sebelumnya. Di sini dari enable terus conte, habis itu VLAN, kita ganti nama dulu, nama dari VLAN 10 jadi nama kelas A. Terus habis itu yang VLAN 20 jadi kelas B. Habis itu kita menyambungkan kabel untuk VLAN-nya, yaitu untuk range VLAN-nya dari 1 sampai 2, karena tadi kita yang PC 0 sampai 1-nya tuh 1 dan 2. Terus habis itu kita switch port. Habis itu kita switch port akses VLAN 10. Ketika sudah, kita exit dan
kita ganti yang untuk VLAN yang 20. Jadi kita yang VLAN yang 20 tuh yang atas, yang 2 dan 3 kita menggunakan 3 dan 4, 3 sampai 4 berarti. Enter, habis itu seperti yang atas switch port, seperti yang ini, yang di atas ini. Switch port mode akses, habis itu switch port VLAN 20. Ketika sudah, kita exit, habis itu exit lagi, habis itu kita write. Yang VLAN untuk mengeceknya tuh kita tinggal SH VLAN. Nah di sini tuh udah ada yang itu kelas A yang tadi kita ganti, yang untuk yang VLAN 10, yang kelas B yang VLAN 20. Nah di sini udah aktif. Nah yang kelas A nya tuh yang EVA01 dan EVA02, dan yang kelas B nya tuh EVA03 dan EVA04. Ini yang defaultnya tuh yang atas, itu yang untuk yang lain. Karena sudah, kita lanjut untuk yang nomor 4. Jaringan wireless sederhana. Pertama-tama kita membutuhkan yaitu kita memakai ORT 300N dan membutuhkan satu PC dan satu laptop untuk menyambungkannya. Caranya tuh buka, habis itu kita ganti portnya menggunakan The Links WPC 300N. Jangan lupa dimatiin dulu, habis itu diganti, habis itu dinyalain lagi. Ketika sudah, nanti akan menyambung sendiri. Dan lakukan hal tersebut kepada PC juga, yaitu kita buang port sebelumnya, kita pasang. Sudah, dia akan nyambung sendiri. Nah habis itu kita ke WRTN 300N nya, ke wirelessnya. Untuk mengeceknya ada di GUI untuk IP nya. Di sini ada IP addressnya 192.168.0.100. Di sini tinggal di IP konfigurasi itu, jadi ada 101. Dan untuk yang laptop kita cek IP 100. Coba kita komen komnya. Bisa ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu buatlah topologi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer yang memiliki komponen PC dan router masing-masing minimal satu PC dengan satu router yang terhubung, di mana IP gateway di router 0 adalah 10.0.0.20 dan IP port dikeluarkan 15.0.0.1. IP gateway di router 1 adalah 172.10.10.20 dan IP port dikeluarkan 15.0.0.2. Hubungkan masing-masing PC dengan masing-masing routernya sehingga dapat berkomunikasi PC dengan routernya. Gunakan Cisco Packet Tracer, hubungkan dan konfigurasikan kedua router tersebut menggunakan routing IGRP sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Tambahkan atau gabungkan topologi wireless LAN nomor 4 ke dalam topologi routing IGRP. Di sini sebelumnya saya sudah buat untuk yang nomor 5 ini. Kita membutuhkan 2 router, 2 PC, 1 wireless router dan 1 laptop. Kalau ingin menambahkan PC satu lagi juga boleh untuk yang wireless routernya. Nah ketika sudah,
kita akan ke CLI-nya router 3. Di sini pertama-tama tuh kita enable dulu, habis itu kita konfigurasi terminal. Ketika sudah, habis itu kita lihat dia menggunakan kabel apa dulu. Di sini menggunakan kabel Gigabyte 0/0. Jadi interface gigabit Ethernet 0/0, habis itu exit lagi, habis itu lanjut connect, habis itu untuk itu kita IP add 10.0.0.20. Habis itu kita buat 25.0.0.0. Ketika sudah, jangan lupa noesa, habis itu exit. Terus kita sambungkan dari router 1 ke router yang lain, ke router 4. Dengan cara kita lihat kabelnya lagi. Dia menggunakan Giga Ethernet 0/1. Jadi kita gig 0/1, terus PADD 15.0.0.1, terus 255.0.0.0. Jangan lupa noesa. Ketika sudah, exit saja. Habis itu kita ketik router IGRP 10, terus ketik network 10.0.0.0, terus ketik lagi networknya 15.0.0.0. Jangan lupa no auto summary. Habis itu exit saja. Habis itu exit lagi. Habis itu jangan lupa di write ya. Habis itu kita ke router satunya lagi, ke router 4. Ketika sudah, jangan lupa di enable dulu. Habis itu connect. Terus kita lihat lagi dia menyambungkannya pakai kabel yang mana. Di sini kita akan menyambungkan dari router 4 ke wireless router dulu. Untuk tadi router ke wireless router dia memakai Giga Ethernet 0/2, atau kita akan lanjut ke router 4 ke PC3 dulu. Habis itu kita enable, habis enable kita connect. Habis itu seperti tadi di kabel yang ini 0/0 interface Gigabit Ethernet 0/0. Habis itu kita IP add 172.10.10.20, 255.255.0.0. Habis itu noesa. Habis noesa exit. Habis itu kita lanjut untuk menyambungkan dari router 4 ke router 3. Interface Giga 0/1 IP add 15.0.0.2, 255.0.0.0. Habis itu jangan lupa noesa juga. Habis itu exit. Nah, di sini kita akan menyambungkan dari router ke wireless router dengan cara interface Gigabit 0/2. Terus habis itu kita masukkan IP-nya, IP wireless routernya yaitu 192.168.1.1, 255.255.255.0. Ketika sudah, jangan lupa noesa. Habis itu kita balik lagi ke router. Kita lanjut lagi. Ke sini. Habis itu exit saja. Habis itu ke router IGRP 10. Habis itu network 172.10.10.0. Habis itu kita network lagi 15.0.0.0.
Habis itu ini kita masukkan networknya dari wireless routernya, yaitu 192.168.0. 1.0. Jangan lupa no auto summary, habis itu exit lagi. Jangan lupa di write. Di sini kita akan menguji coba untuk ping. Ini 10.2. Kita akan ping di PC 3. Ping 10.0.0.2. Kita ulang, bisa, dan lakukan hal yang sama pada PC satu lagi. Ini kita cek dulu untuk PC 3 IP-nya berapa, 172.10.10.2. Jadi kita coba untuk ke PC 2. Kita komen from, terus ping 172.10.10.2. Bisa, dan ketika sudah, kita akan mencoba ping di laptopnya. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba keberhasilannya, berhasil atau tidak. Di sini kita coba lagi, dan bisa. Dan kita akan mencoba yang satunya lagi, yaitu 10.0.0.2. Bisa ya. Berarti kalau udah seperti ini berarti kalian berhasil. Jika sudah, berarti sudah selesai. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.